breaking into bird cages is even tougher. Kembali lagi bersama gue di channel Pendekar Kucing. Kali ini gue akan nyeritain film yang berjudul Marmaduke. Film yang dirilis pada tahun 2010. Gak usah lama-lama, langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seekor anjing bernama Marmaduke yang sedang mengenalkan anggota keluarga Winslow. Ada Brian, putra satu-satunya di keluarga Winslow. Barbara, kakak perempuan Brian. Sarah, si putri bungsu. Debbie, ibu mereka. Dan Phil, si kepala keluarga yang sayang keluarga tetapi memiliki sifat yang egois. Dan tidak lupa seekor kucing Russian Blue bernama Carlos. Say hey, Carlos. Hey, Carlos. He's pretty cool for a cat, which helps since he's basically my only friend. Mereka semua tinggal di rumah tua di kota Kansas, sebuah kota di Missouri. Kemudian, Phil memutuskan untuk pindah bekerja di sebuah perusahaan makanan anjing sebagai kepala marketing yang bertempat di California. Awalnya, Debbie merasa ragu karena dia sudah merasa nyaman tinggal di Kansas. Tetapi Phil ingin sekali keluarganya berkembang dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mau gak mau, akhirnya mereka pun pindah. Pagi hari pun tiba. Marmaduke yang telah terbangun tidak dapat menahan rasa senangnya karena rumah baru yang ditempatinya sekarang sangatlah luas. Dia langsung berkeliling melihat-lihat pemandangan yang ada di rumah barunya. Beberapa saat kemudian, Phil bersiap-siap pergi ke tempat kerjanya yang baru bersama Marmaduke, ke taman anjing yang bernama Bark Park. Di sana terlihat banyak sekali anjing dengan kepribadian masing-masing yang unik. Lalu mereka bertemu atasan Phil yang bernama Pak Tombly. Phil mengenalkan Pak Tombly kepada Marmaduke. Pak Tombly sangatlah suka dengan anjing. Bahkan ia dapat mengetahui jenis anjing hanya dengan mengamatinya sebentar. Setelah itu Pak Tombly mengenalkan anjing peliharaannya yang cantik bernama Jezabel. Karena saking cantiknya hingga Marmaduke tidak bisa berhenti melihat Jezabel. Tidak lama setelah itu, datanglah 3 ekor anjing kecil menghampiri Marmaduke. Ada Raisin, anjing jenis Labrador berwarna coklat, Giuseppe, si Chinese Crested yang banyak omong, dan Mazzy, Australian Shepherd yang bersifat agak tomboy. I'm Maisie, by the way. Good to meet you guys. Yeah, you come here a lot? Mazzy mengenalkan Marmaduke tentang para anjing yang ada di taman ini. Salah satunya adalah Bosco, seekor anjing jenis Labrador keturunan murni yang sangat angkuh. What's his name? Marmaduke. Mama, what? Lalu Mazzy memberitahu Marmaduke kalau Jezabel itu sebenarnya adalah pacar Bosco. Bosco pun menghampiri Marmaduke untuk memperingatinya agar tidak macam-macam dengan dia. Come near her, you're dead. You talk to her, and you're dead. Setelah Bosco pergi, tanpa diduga seekor lebah nemplok di hidung Marmaduke. Marmaduke yang panik dengan spontan lari menghampiri Phil yang sedang berdiskusi dengan Pak Tombly. Di malam harinya terlihat Phil yang masih sibuk dengan pekerjaannya memberikan baju bola kepada Brian. Sebenarnya Brian tidak terlalu menyukainya karena dia sudah berhenti bermain bola. Tetapi karena Phil yang terus berbicara tanpa memberikan Brian kesempatan untuk mengutarakan pendapat, Brian menjadi tidak enak untuk menolak baju itu. Hal yang sama terjadi pada Barbara. Phil tidak pernah mendengarkan keinginan Barbara karena ia terlalu terbawa suasana dengan kehidupan barunya. Malamnya setelah semua tertidur, Marmaduke pergi ke tempat Aussie Ranger, yaitu tempat di mana Mazzy dan kawan-kawan berkumpul. Mereka berpesta. Saking bersemangatnya, Marmaduke sampai membuat mesin yang dipakainya rusak. Setelah kejadian itu, mereka pun keluar untuk pesta ke pantai. Di tengah perjalanan, mereka bertemu anjing seram yang dipanggil Chupa Dogra. Karena masih tidak ingin terkena masalah, ia pun mengusulkan Marmaduke dan yang lainnya untuk melewatinya saja tanpa berbicara apapun. Tak lama kemudian, Marmaduke dan kawan-kawan sampai di pantai tempat pesta diadakan. Di saat Marmaduke ingin ikut bermain, dia tidak sengaja berpapasan dengan Jezabel. Bosco yang melihat itu langsung murka dan memperingatkan Marmaduke untuk jangan dekat-dekat dengan mereka. Dengan suara yang kencang, Bosco memaki Marmaduke yang panik ketakutan. Tetapi Jezabel menghentikan Bosco agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Bosco, stop! Relax, baby. Dengan perasaan yang kecewa, Marmaduke dan kawan-kawan pun pergi meninggalkan tempat pesta. Setelah sampai di rumah, Marmaduke yang merasa kelelahan langsung bergegas untuk tidur. Tapi sayangnya hari sudah mulai pagi.
Belum sempat ia tertidur, Marmaduke dibangunkan oleh Phil untuk pergi ke tempat kerja. Di tengah perjalanan, ada seekor lebah yang menakuti Marmaduke lagi. Phil lalu berhenti di pinggir jalan untuk menenangkan Marmaduke. Dan secara tidak sengaja, dia melihat orang yang sedang berselancar di laut. Di sini Phil mendapatkan sebuah ide untuk mempromosikan produk makanan anjing yang sedang ia kerjakan. Phil ingin membuat kontes selancar anjing yang meriah. Pak Tombli awalnya tidak terlalu percaya dengan ide Phil ini karena menurut dia ide ini tuh tidak terlalu bagus. Tetapi karena Phil memaksa dengan cukup percaya diri, akhirnya Phil diizinkan untuk menjalankan proyek tersebut. Di saat yang sama terlihat Marmaduke yang menghabiskan waktu bersama Mazzy. Di sini terlihat Mazzy menyukai Marmaduke. Dia juga memberikan sebuah boneka dan memberitahu kalau dia ingin sekali dibawa ke sebuah tempat romantis. If it were me, I'd want him to take me to the junkyard. It's really romantic there at night. Tapi di tengah pembicaraan mereka, Phil tiba-tiba datang untuk menjemput Marmaduke dan mengajaknya untuk pulang. Setibanya di rumah, Marmaduke mendapatkan sebuah ide untuk memamerkan kejantanannya. Dia mulai membuat rencana dan meminta bantuan Carlos. Keesokan harinya, Marmaduke mulai menjalankan rencana yang dibuatnya. Di depan para anjing lainnya, Marmaduke mengatakan kalau dia mencium bau seekor kucing, dan dia sangat tidak menyukai kucing. Carlos yang mendengar hal itu langsung pura-pura terjatuh dari pohon. Para anjing yang melihat ada seekor kucing langsung menyuruh Marmaduke untuk menghajar kucing tersebut. Lalu sesuai kesepakatan, Marmaduke mulai memukul Carlos beberapa kali. Tapi di sini Marmaduke terlihat sangat berlebihan. Dia menggigit ekor Carlos dan melemparnya jauh ke tanah. Sampai-sampai bulu ekor Carlos rontok. Carlos yang merasa kecewa pergi meninggalkan Marmaduke. Tapi di sisi lain Marmaduke mendapat banyak pujian dari Jezabel dan para anjing lainnya. Beberapa hari kemudian, hari yang ditunggu-tunggu Phil pun datang. Orang-orang serta para sponsor sudah berkumpul di pantai untuk menyaksikan perlombaan yang dibuat Phil, yaitu selancar anjing. Sebelum acara dimulai, Brian curhat ke Marmaduke tentang ayahnya yang tidak tahu bahwa Brian sangat tidak menyukai sepak bola. Nggak lama kemudian, Phil menarik Marmaduke untuk tampil di lomba selancar. Tapi Marmaduke kehilangan kepercayaan dirinya setelah melihat lawan tandingnya adalah Bosco. Tidak disangka-sangka, Marmaduke malah menjadi pemenang lombanya. Bosco yang tidak terima kekalahan mengajak Marmaduke untuk berkelahi. Tapi di sini Bosco memakai cara licik. Dia membuat seolah-olah Marmaduke lah yang menyerang Bosco dan juga menjatuhkan beberapa benda yang ada di sana. Akibat kekacauan tersebut membuat rencana Phil yang besar ini menjadi sia-sia, dan Phil langsung memarahi Marmaduke karena membuat semuanya jadi kacau. Para sponsor kabur dan penonton pun kecewa. Marmaduke yang merasa kecewa dengan perlakuan Phil merenung duduk di pinggir pantai sambil memandangi langit senja. Di saat itu, Jezabel datang dan mulai menghibur Marmaduke. Karena Marmaduke merasa telah mengalahkan Bosco, dia pun mulai besar kepala dan melupakan Mazzy dan kawan-kawannya. Sekarang Marmaduke hanya mau menghabiskan waktu bersama Jezabel dan perkumpulan anjing elit. Marmaduke mengabaikan janjinya kepada Mazzy dan kawan-kawannya, meninggalkan mereka seolah-olah mereka itu tidaklah penting. Suatu malam, Marmaduke membuat surprise romantis untuk Jezabel. Mazzy yang melihat hal itu sangat kecewa, karena hal tersebut adalah impian Mazzy yang ia beritahukan ke Marmaduke. Mazzy yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Marmaduke menyampaikan komplain kepada Marmaduke, tetapi lagi-lagi Marmaduke mengabaikannya. Di lain sisi, Pak Tombli memberikan Phil kesempatan kedua dari Petco, yaitu pet shop terkenal di Amerika Serikat, sekaligus sponsor mereka di event sebelumnya. Saat Phil dan keluarganya pergi untuk urusan tersebut, Marmaduke yang udah mulai lupa diri mengadakan pesta di rumahnya tanpa mengundang Mazzy. Tapi sayangnya, anjing-anjing yang diundang Marmaduke malah menghancurkan dan merusak perabotan rumah, membuat keadaan rumah menjadi sangat kacau. Di tengah pesta, tiba-tiba Bosco datang, dan dia melihat Carlos di sana. Dia juga melihat foto Carlos dan Marmaduke sedang bersama. Bosco akhirnya tahu bahwa Marmaduke telah berbohong, dan dia memberitahukan kepada semua anjing yang sedang berpesta. Para anjing yang sudah tahu kalau Marmaduke telah berbohong tentang kejadian sebelumnya, langsung meninggalkan Marmaduke sendirian, termasuk Jezabel. Mazzy yang melihat Marmaduke dari kejauhan pun ikut pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Phil dan keluarganya pulang. Dia sangat terkejut ketika melihat kondisi rumah yang sangat hancur. Phil yang sangat marah berusaha menangkap Marmaduke. Tapi karena takut, Marmaduke melarikan diri. Dan tanpa sengaja, Phil menjatuhkan laptop ke kolam. Ketika malam hari, Phil berbicara pada Debbie.
kalau dia sudah tidak peduli lagi dengan Marmaduke. Dia menyuruh Marmaduke untuk tidur di luar rumah walaupun sedang turun hujan. Dia juga ingin memberikan Marmaduke kepada orang lain. Marmaduke yang mendengar hal itu merasa sangat terpukul dan sadar kalau ia sudah lupa diri. Marmaduke yang depresi merasa sangat bersalah dan untuk terakhir kalinya mencoba untuk menolong orang terdekatnya dengan memberitahu Phil tentang Brian yang tidak suka bola, Barbara yang selalu merasa tidak bebas, serta mengembalikan boneka berharga milik Mazzy yang diberikan kepadanya. Mazzy yang melihat boneka tersebut berusaha datang menemui Marmaduke. Tapi sayangnya, Carlos mengatakan Marmaduke sudah pergi dari rumah. Mendengar hal itu, Mazzy langsung pergi mencari Marmaduke. Sebenarnya, Carlos juga ingin ikut, tapi karena lagi hujan, dia jadi takut. Where are you going? To find that big doofus. I'd go myself, but I can't get wet. Saat berjalan tanpa tujuan, Marmaduke bertemu dengan Chupadogra, anjing seram yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ternyata Chupadogra adalah anjing tua baik yang bernama Buster. Tak lama kemudian, seorang penangkap anjing datang, dan Buster pun menyelamatkan Marmaduke. Pagi harinya, Phil terbangun dari tidurnya, dan berkat Marmaduke, Phil tidak sengaja melihat SMS di HP Barbara. Dia akhirnya tersadar bahwa anak-anaknya tidak senang atas sifat ayahnya. Di sini Carlos berusaha untuk memberitahu kepada Debbie bahwa Marmaduke telah pergi. Tapi Debbie tidak mengerti apa yang dikatakan Carlos. Beberapa saat kemudian, ketika Phil ingin pergi bekerja, mereka baru sadar Marmaduke sudah tidak ada. Phil pun langsung mengabaikan pekerjaannya dan langsung mengajak keluarganya untuk mencari Marmaduke. Di tengah jalan terjadi kemacetan yang sangat parah karena adanya kebocoran pipa air bawah tanah. Tiba-tiba, Brian mengatakan kalau dia melihat Marmaduke di dekat terjadinya kebocoran pipa. Mendengar itu, Phil langsung turun dari mobil dan mengejar Marmaduke. Di sisi lain, Mazzy juga melihat Marmaduke. Karena saking senangnya, Mazzy berlari ke arah Marmaduke tanpa tahu kalau dia berada di tempat yang berbahaya. Tempat di mana ada kebocoran pipa air yang membuat tanah tempat Mazzy berdiri rongsor. Mazzy akhirnya terjatuh ke dalam lubang yang dipenuhi air yang sangat deras. Melihat hal itu, Marmaduke langsung ikut melompat untuk menolong Mazzy. Di saat yang bersamaan, Phil sangat panik ketika dari kejauhan melihat Marmaduke melompat ke lubang yang dipenuhi air. Dengan cepat Phil berlari ke lubang itu, tapi dihentikan sama petugas yang ada di sana. That was my dog. Can somebody help me? Can you please help me get him out of there? There's a catch basin about 2 blocks down. Tidak lama kemudian, seorang petugas langsung turun dengan perlengkapan untuk menyelamatkan kedua anjing tersebut. Petugas itu lalu menyuruh Mazzy dan Marmaduke untuk melompat. Tapi sayangnya hanya Mazzy yang berhasil melompat, sedangkan Marmaduke terseret air yang deras. Karena khawatir, Phil pun berlari menuju ke tempat pembuangan air besar tempat lubang tersebut terhubung. Sesaat kemudian, Phil berhasil menemukan Marmaduke dan langsung loncat ke dalam air yang deras. Dia berusaha menyelamatkan Marmaduke. Setelah bersusah payah berjuang, Phil pun senang karena berhasil menyelamatkan Marmaduke. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Marmaduke selamat dan berbaikan dengan Mazzy. Brian dan Barbara mendapat apa yang mereka inginkan. Dan Phil tersadar akan pentingnya keluarga. Video penyelamatan Phil yang tersebar di YouTube pun terkenal. Produk makanan anjing yang Phil dan Pak Tombly kerjakan berhasil dijual di seluruh pet shop yang ada.